Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kembali lagi di video pembelajaran. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas pluralitas masyarakat Indonesia mengenai peran dan fungsi keragaman budaya. Fungsi dan peran keragaman budaya. Nah, peran dan fungsi keragaman budaya. Tarian daerah bukan hanya sekedar untuk dilihat, tetapi juga mengandung makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Tarian daerah di Indonesia merupakan ekspresi jiwa masyarakat Indonesia. Tarian tersebut menggambarkan nilai-nilai penting yang dapat menjadi inspirasi dan teladan bagi masyarakat masa sekarang. Seni tari Indonesia mengandung banyak nilai moral dan keragaman dan keagamaan yang menjadi pedoman bagi perilaku Indonesia. Contoh tentang tarian kecak dan tarian saman. Keduanya adalah contoh tarian daerah di Indonesia. Kalian tentu menemukan berbagai tarian di lingkungan tempat tinggalmu. Indonesia memiliki lebih dari 100 tarian daerah yang tersebar di seluruh Nusantara. Kekayaan tersebut tuh menggambarkan keragaman budaya Indonesia ya. Tari saman itu merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah ya. Tarian ini membawa pesan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Sebelum tari saman dimulai, sebagai pembuka tampil seorang tua, cerdik, pandai, atau pemuka adat untuk mewakili masyarakat setempat atau nasihat-nasihat yang berguna kepada para pemain dan penonton. Adapun makna tari kecak adalah bahwa keangkara-mungkaan akan kalah oleh kebenaran. Tari kecak menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Kecak berasal dari ritual Sahyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya pada kondisi tidak sadar melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur. Nah, kemudian menyampaikan harapan-harapannya kepada masyarakat. Nah, itu salah satu peran dan fungsi keragaman budaya. Nah, peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional itu yang pertama sebagai daya tarik bangsa asing. Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Nah, contohnya seperti gambar di samping ini. Nah, di sini para turis sedang menonton tarian balet Ramayana. Ya, yang menunjukkan ketertarikan para turis saat melihat sendera tari balet Ramayana di Prambanan Yogyakarta. Nah, kebudayaan yang masih berkembang di Yogyakarta merupakan salah satu daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta membantu kegiatan perekonomian masyarakat Yogyakarta. Berbagai barang dan jasa diperjualkan di kota pelajar tersebut. Nah, ratusan hotel, rumah makan, perjalanan, produksi cenderamata, seni kerajinan, dan sebagainya ya tumbuh subur di Yogyakarta. Nah, baik, selanjutnya mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak, bersifat khas dan
dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap warga. Budaya nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh masyarakat bangsa tersebut sejak zaman dahulu hingga kini, hingga sekarang, sebagai suatu karya yang dibanggakan, yang memiliki kekhasan bangsa tersebut dan memberi identitas warga, serta menciptakan suatu jati diri bangsa yang kuat. Ya, contohnya ya seperti batik ya. Batik adalah hasil dari budaya lokal. Beberapa daerah di Indonesia dapat menciptakan batik dengan corak khas yang berbeda-beda. Batik kemudian diangkat menjadi salah satu pakaian nasional. Nah, dengan demikian budaya lokal menjadi budaya nasional. Ya, batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang diakui dunia. Sebagai generasi penerus, ya sepantasnya bangsa Indonesia bangga dengan mahakarya bangsa Indonesia tersebut. Pakaian batik bukan sekedar pakaian yang bermanfaat untuk melindungi tubuh dan memperindah penampilan, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral tertentu. Bangsa Indonesia harus bangga dan selalu mengembangkan dan menggunakan pakaian batik. Selanjutnya, tertanamnya sikap toleransi. Perbedaan kebudayaan adalah hal biasa, tidak perlu dipertentangkan. Setiap budaya ingin dikembangkan, perlu sikap saling mendukung serta kebersamaan dalam upaya mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia bukan milik satu suku bangsa, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Nah, contohnya di sini kan terlihat di gambar berbagai macam ya budaya terlihat dari pakaiannya ya. Pakaian di sini mencerminkan jati diri atau identitas ya kebudayaannya. Selanjutnya, saling melengkapi hasil budaya. Masyarakat Indonesia di berbagai daerah memiliki berbagai corak seni, bangunan, lukis, kain, tenun, dan sebagainya. Kekayaan corak seni tersebut apabila berinteraksi akan menghasilkan inovasi budaya baru yang sangat berharga. Nah, dilihat contohnya di gambar di samping ini ada di Festival Nusantara menunjukkan kekayaan budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia ya di sini terlihat berbagai budaya ya, tarian-tarian yang berbeda-beda. Ya, kebudayaan sebagai hasil pemikiran dan kreasi manusia tidak pernah sempurna. Keanekaragaman budaya Indonesia justru memberikan kesempatan untuk saling mengisi. Gitu ya, seperti tampak yang digambar di sini. Selanjutnya, mendorong inovasi kebudayaan. Kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Setiap masyarakat memiliki cara bercocok tanam yang kadang berbeda. Perbedaan ini tentu disadari berbagai alasan. Setiap kelompok masyarakat melakukan interaksi yang berpengaruh pada cara berpikir dan hasil kebudayaan. Itulah hasil komunikasi cara bertani yang menghasilkan cara baru dan khas dalam pertanian. Interaksi itu bersifat khas dan unik. Ya. Inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Ya, bentuk-bentuk inovasi kebudayaan dapat terjadi karena
akulturasi dan asimilasi. Ya, contohnya ya menara Masjid Kudus ya, memiliki bentuk yang sama dengan Balai Kuluk-Kuluk Pura Taman Ayun di Bali. Nah, walaupun bentuknya sama, tetapi fungsinya berbeda. Ya, Balai Kuluk-Kuluk fungsinya sebagai tempat upacara keagamaan umat Hindu. Sedangkan menara Masjid Kudus memiliki fungsi untuk mengumandangkan beduk dan azan. Interaksi budaya di atas menunjukkan sikap toleran masyarakat pada masa lalu. Itu ya pembahasan kita mengenai peran dan fungsi kebudayaan. Terima kasih. Sampai di sini video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.